Skandal rapper asal Amerika yaitu P. Diddy yang diduga terlibat dalam perdagangan seks, pemerkosaan, dan penculikan lagi ramai dibicarakan. Kabarnya beberapa selebriti Hollywood juga terlibat dalam kasus ini. Bahkan ada isu bahwa Justin Bieber adalah salah satu korban dari Pak Diddy. Tapi siapa sangka Indonesia juga pernah punya kasus serupa yang gak kalah heboh nih. Ya, skandal Gatot Brajamusti sempat bikin publik Indonesia gempar beberapa tahun yang lalu. Mulai dari kasus narkoba sampai ritual seks menyimpang yang menyeret nama penyanyi terkenal yaitu Reza Artamevia. Lalu bagaimana ceritanya? Kok bisa dikaitkan dengan kasus P. Diddy? Langsung aja, inilah kasus Gatot Brajamusti. Gatot Brajamusti lahir di Sukabumi pada 29 Agustus 1962. Namanya mulai dikenal saat dia main di film Umi Aminah tahun 2012. Gak cuma itu, Gatot juga sempat terlibat di beberapa film lainnya seperti Sayap Kecil Garuda 2014 dan Bait Surau 2015. Selain di dunia akting, Gatot sempat mencoba peruntungan di dunia musik. Dia pernah merilis 2 single, yaitu Tunjukkan Jalan Yang Lurus tahun 2008 dan Kekasih tahun 2012. Tapi karirnya di dunia musik ini nggak bertahan lama, karena akhirnya dia lebih dikenal sebagai guru spiritual bagi beberapa selebriti. Nah, di Sukabumi dia memang terkenal sebagai tokoh spiritual. Bahkan rumahnya di Kecamatan Cisaat dijadikan padepokan. Gatot juga punya latar belakang pendidikan yang cukup menarik nih. Dia adalah lulusan Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI dan mengambil jurusan matematika. Meskipun jalur hidupnya kemudian jauh berbeda dari bidang akademisnya. Soal kehidupan pribadi, Gatot pernah menikah dengan 3 wanita, yaitu Dede Haryati, Mimin Rukmini, dan Dewi Aminah. Dari ketiga pernikahan ini, dia punya 7 orang anak. Nah, skandalnya ini mulai terbongkar ketika terlibat berbagai kasus besar yang bikin hidupnya penuh kontroversi. Gatot Brajamusti mulai naik daun sebagai sosok guru spiritual yang dikenal di kalangan selebriti. Banyak artis terkenal yang datang untuk belajar padanya, seperti Reza Artamevia dan Elma Theana. Namanya semakin besar setelah ia berhasil mendirikan Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI, sebuah organisasi yang cukup berpengaruh di industri hiburan. Puncak karirnya terjadi ketika ia terpilih sebagai Ketua Umum PARFI pada tahun 2011, sebuah posisi prestisius yang membuatnya makin dikenal luas di kalangan para artis nih. Sebagai seorang guru spiritual, Gatot seringkali mengadakan berbagai ritual yang katanya bisa membawa ketenangan batin, kebahagiaan, dan bahkan peningkatan kualitas hidup bagi mereka yang mengikuti ajarannya. Banyak orang yang awalnya terpesona dengan ajarannya, apalagi dengan kesuksesan dan pengaruhnya yang terlihat nyata di dunia hiburan. Namun di balik semua itu, mulai muncul tanda tanya tentang praktik yang ia lakukan. Beberapa orang yang dekat dengannya mulai merasa ada yang janggal, terutama tentang bagaimana Gatot menjalankan ritual-ritual tersebut. Puncak kecurigaan terhadap Gatot terjadi pada 28 Agustus 2016 ketika ia ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN. Saat itu, Gatot berada di sebuah hotel di Lombok, Nusa Tenggara Barat setelah menghadiri Kongres PARFI di mana ia kembali terpilih sebagai ketua umum. Penggerebekan itu menjadi titik balik bagi banyak orang yang mulai menyadari bahwa di balik citra spiritualnya ada hal-hal gelap yang selama ini tak diketahui publik. Dalam penggerebekan tersebut, BNN menemukan sabu-sabu dan berbagai alat yang biasa digunakan untuk mengonsumsi narkoba di kamar hotel Gatot. Namun, penangkapan itu hanya awal dari rangkaian kasus hukum yang mulai menyeret nama Gatot. Ketika pihak berwajib mulai menyelidiki lebih dalam, terbongkarlah berbagai kejahatan lain yang pernah dirinya lakukan. Mulai dari kekerasan seksual, kepemilikan senjata api ilegal, hingga penipuan. Ternyata selama bertahun-tahun, Gatot ini menjalani kehidupan yang jauh dari ajaran spiritual yang ia sampaikan ke publik. Salah satu tuduhan terbesar yang dihadapinya adalah soal kepemilikan dan penggunaan narkoba. Saat di persidangan, Gatot berusaha membela diri dengan mengklaim bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh polisi bukanlah narkoba biasa. Ia menyebutnya sebagai aspat, yaitu sebuah zat yang katanya digunakan dalam ritual spiritual untuk meningkatkan kekuatan dan kedekatan dengan alam semesta. Namun, pembelaan ini ditolak mentah-mentah oleh pengadilan. Tidak ada bukti yang mendukung klaim Gatot.
dan pengadilan pun menjatuhkan vonis hukuman 8 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar pada tahun 2017 atas kasus narkoba. Namun, masalah narkoba ternyata bukan satu-satunya hal yang menyeret Gatot ke dalam jerat hukum. Setelah penangkapannya pada tahun 2016, banyak mantan pengikutnya yang mulai berani buka suara tentang pengalaman mereka selama mengikuti ajaran Gatot. Mereka mengungkapkan bahwa Gatot seringkali melakukan ritual-ritual yang melibatkan seks bebas dan penggunaan narkoba. Bahkan dalam beberapa kasus, Gatot memaksa para pengikutnya, terutama perempuan muda, untuk berhubungan seksual dengannya. Ritual ini disebut sebagai penyucian, yang katanya akan membersihkan mereka dari dosa dan membawa mereka ke tingkat spiritual yang lebih tinggi. Beberapa korban bahkan menyebut bahwa Gatot tak segan-segan menggunakan kekerasan atau tekanan psikologis untuk memaksa mereka melakukan apa yang dia inginkan. Dan lebih mengejutkan lagi, beberapa perempuan yang menjadi korbannya ternyata masih di bawah umur. Tuduhan pelecehan seksual ini semakin memperburuk citra Gatot di mata publik, yang sebelumnya menganggapnya sebagai sosok guru spiritual yang dihormati. Semua pengungkapan ini membuat banyak orang yang sebelumnya mengidolakan Gatot merasa dikhianati. Sosok yang mereka anggap sebagai pembimbing spiritual ternyata hanya menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi dengan cara-cara yang melanggar hukum dan moral. Peristiwa ini menjadi salah satu skandal terbesar dalam dunia hiburan Indonesia, sekaligus mengingatkan banyak orang untuk lebih berhati-hati dalam mempercayai seseorang yang terlihat suci di luar, tapi menyimpan sisi gelap di dalam. Ada sebuah kisah di mana Gatot Brajamusti ini dilaporkan atas kasus pelecehan seksual oleh salah satu muridnya yang berinisial C. Saat itu, si C yang usianya masih berusia 16 tahun dan menjadi korban pemerkosaan dari Gatot Brajamusti hingga hamil. Pria yang akrab disapa AA Gatot itu melakukan aksi binalnya di Padepokan Sukabumi, Jawa Barat. Awalnya, Reza Artamevia sempat tak mengaku adanya ritual seks penyimpang. Setelah menjalankan berbagai pemeriksaan kepolisian, Gatot Brajamusti dan Reza Artamevia buka suara dan mengakui terkait ritual seks yang dilakukan di padepokan tersebut. Diawali dengan menghisap sabu-sabu, kemudian modus Gatot untuk transformasi oksigen agar jin yang ada di tubuhnya keluar melalui hubungan suami istri. Anjing. Tak hanya sekedar melecehkan, tapi Gatot juga memaksa korban melakukan hubungan seksual menyimpang sesama jenis dengan Reza. Kuasa hukum si C yaitu Andriko Saputra menceritakan kisah memilukan yang dialami kliennya. Saat itu si C berada di bawah tekanan yang hebat. Dia bahkan dipaksa mengonsumsi sabu. Di sana juga ada seseorang bernama Reza bersama dengan istri Gatot yaitu Dewi Aminah. Tak berhenti di sana, Dewi Aminah juga memaksa si C untuk melakukan aborsi, sebuah tindakan yang menambah derita si C. Namun takdir berkata lain. Si C hamil dan melahirkan seorang anak yang hingga kini tak pernah diakui oleh Gatot. Meski begitu, Gatot sempat mengakui kepada beberapa saksi bahwa anak tersebut memang darah dagingnya. Nah, setelah berbagai proses hukum yang panjang, Gatot ini mendapat tambahan hukum 9 tahun penjara, sehingga total hukuman yang harus dijalaninya menjadi 17 tahun. Kasus utamanya berkaitan dengan narkoba dan kekerasan seksual yang mengejutkan banyak pihak, terutama karena statusnya yang dulu dihormati oleh pengikut-pengikutnya. Namun, itu bukanlah satu-satunya masalah yang menyeretnya ke ranah hukum. Di luar kasus narkoba dan kekerasan seksual, Gatot juga terlibat dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal. Nah, saat dilakukan penggerbekan di kediamannya oleh pihak berwajib, polisi menemukan sejumlah senjata api beserta amunisinya disimpan tanpa izin resmi. Penemuan ini menambah panjang daftar pelanggaran hukum yang ia lakukan. Akibatnya, Gatot dijatuhi hukuman tambahan 1 tahun penjara atas pelanggaran terkait kepemilikan senjata api ilegal tersebut. Tidak hanya itu, nama Gatot juga terseret dalam kasus penipuan yang melibatkan penggandaan properti. Beberapa pengikutnya yang dulu sangat mempercayainya mulai melaporkan bahwa mereka merasa ditipu secara finansial. Penipuan ini terjadi melalui berbagai transaksi pembelian tanah dan bangunan yang diklaim oleh para pengikutnya tidak sesuai dengan perjanjian awal. Salah satu pengikut yang paling lantang bersuara terkait penipuan ini adalah Elma Tiana, seorang aktris ternama yang pernah menjadi salah satu murid Gatot selama hampir 9 tahun. Elma mengaku bahwa Gatot menggunakan metode cuci otak terhadap para pengikutnya, memanipulasi mereka dengan kedok ajaran spiritual untuk kepentingan pribadinya.
Elma juga bukan satu-satunya selebriti yang pernah berada di bawah pengaruh Gatot. Reza Artamevia, penyanyi terkenal yang juga pernah menjadi murid Gatot, terseret dalam kasus narkoba yang melibatkan sang guru spiritual tersebut. Keterlibatan Reza dalam kasus ini sempat menghebohkan publik, mengingat reputasinya sebagai penyanyi yang populer. Serangkaian sidang yang dihadapi Gatot akhirnya berujung pada vonis yang memberatkan. Berbagai hukuman dijatuhkan kepadanya, yang pada akhirnya membuat total masa penjara yang harus dijalaninya mencapai 20 tahun. Meski demikian, Gatot tidak pernah benar-benar menyelesaikan hukumannya hingga tuntas. Pada tanggal 8 November 2020, Gatot Brajamusti meninggal dunia di usia 60 tahun saat sedang menjalani masa tahanan di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Dirinya meninggal dunia di instalasi gawat darurat RS Pangayoman akibat penyakit stroke yang dideritanya. Kematian Gatot menutup kisah panjangnya, seorang pria kelahiran Sukabumi yang pernah berjaya di dunia spiritual namun jatuh dalam skandal besar yang mengubah hidupnya selamanya. Dan itulah banyak dan sedikitnya kasus Gatot Brajamusti yang belakangan mencuat kembali karena kasus skandal Pak Didi. Gatot sendiri dijuluki Pak Didinya Indonesia. Bagaimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.